Oke, benar. Matius, Markus, Lukas itu adalah saksi hidup yang menyaksikan tentang karya Allah dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan itulah tulisan Injil yang bisa dipercaya karena menyaksikan langsung. Kalau Anda katakan apakah Yesus pernah menyuruh buat kitab? Saya mau tanya sama Anda. Kitab kalian itu kan ngaku-ngaku dari Allah, ya. Saya mau tanya, saksinya kitab itu dari Allah siapa? Kalau hanya satu orang saksi, katanya Muhammad, bisa nggak dipercaya hanya saksi satu orang? Beda dengan Alkitab. Alkitab itu dituliskan dengan beribu-ribu saksi. Kenapa beribu-ribu saksi? Supaya itu jelas tidak bohong. Bahkan Alkitab itu historinya jelas, ditulis pada masa pemerintahan siapa, Romawi rajanya siapa, pada saat rajanya Herodes, Yahudi rajanya siapa, Herodes siapa, itu jelas. Supaya apa? Tidak bisa dibohongin. Karena kalau misalnya ada bohong, coba lihat di sejarah raja-raja, benar tidak ada. Tapi Al-Quran kan tidak begitu. Tiba-tiba dicopot-comot aja, nyomot dari Taurat, nyomot dari kitab Injil. Ya kan? Kalau Injil Alkitab jelas. Yang namanya kitab suci itu, bro, dari awal dan sampai akhir itu harusnya relevan, ada hubungannya. Tidak tiba-tiba ada di ujung mengklaim Alkitab akhir, Nabi akhir, padahal tidak ada hubungannya dengan yang awal. Akhir itu bisa dipercaya kalau awalnya ada dan ada hubungannya dengan yang awal. Ya. Yang kedua, kalau Anda bilang, apakah Yesus pernah menulis? Yang pasti begini, bro. Alkitab Kristen itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa kitab sebelumnya atau kitab Taurat. Sebab dari kitab Taurat atau kitab Yahudi itulah penggenapannya adalah Injil. Jadi tidak mungkin tidak ada, harus itu sebabnya Alkitab itu terdiri dua. Perjanjian lama itu berisi kitab Taurat dan para nabinya yang menubuatkan tentang kitab Injil atau perjanjian baru, New Old Testament itu. Apa yang dinubuatkan di sebelumnya digenapi di dalam kitab Injil. Jadi ada gambar, baru ada sebuah gambar, baru ada kenyataan. Itu kitab Injil, itu Alkitab Kristen. Dan jelas saya sudah katakan itu mulai dari manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Allah supaya manusia itu bisa diselamatkan. Jelas, itu historinya jelas. Di Al-Quran kan tidak begitu. Dan tidak mungkin kita temukan di Al-Quran cerita-cerita tentang penciptaan, cerita tentang kejatuhan, bagaimana supaya manusia itu setelah jatuh supaya bisa diselamatkan kembali. Tidak ada di Al-Quran itu. Ya. Kalau Anda mengatakan Lukas, Markus itu adalah saksi hidup. Nah, ini Anda kan hidup di tahun 2021. Coba tunjukkan data di mana diinformasikan bahwa Yesus atau Lukas, ya, itu mereka saling pernah bertemu. Lukas melihat Yesus atau apa gitu, seperti layaknya penulis atau pengarang kitab Matius, di mana dia menceritakan Yesus memanggil seorang bernama Lewi, ya, pada saat Yesus itu ingin memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel. Terkait Markus dan Lukas, coba di mana Anda bisa dapat data bahwa dia adalah saksi hidup? Silakan. Hukum Taurat tidak membicarakan Yesus Tuhan, bukan. Aku yang bertanyakan, jika memang Muhammad melakukan hukum Taurat yang katanya telah diwahyukan Jibril kepada Muhammad, tolong tunjukkan dalilnya. Kok jadi lari ke Yesus lo? Tolong dulu Pak, tunjukkan, minta tolong saya. Pertanyaan satu, minta tolong ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam Al-Quran itu sangat jelas diterangkan bahwa Allah menyuruh kepada seluruh umat manusia, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima firman, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang diciptakan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya ini jelas merujuk kepada perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang telah mengutus Nabi Musa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan surah Al-Hasyr ayat 23, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang orang-orang kafir persekutukan. Nah, jelas bahwa perintah untuk menuju kepada apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa itu diterima juga oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Al-Quran, itu hanya orang yang tidak berakal sehat yang meragukan kebenarannya. Al-Quran itu bukan kitab sejarah, ya, tapi Al-Quran itu adalah kitab hukum-hukum. Penetapan hukum di dalamnya itu tersangkut paut dengan apa yang pernah terjadi kepada umat terdahulu. Itulah Al-Quran. Tidak seperti kitab Anda yang menceritakan sebuah cerita layaknya dongeng. Kalau Al-Quran itu tidak seperti itu karena dia kitab hukum. Nah, kemudian ketika kita dudukkan Al-Quran ini secara keseluruhan, dan kita dudukkan kitab Anda juga secara keseluruhan yang konon ceritanya lengkap menurut Anda, ceritanya berutut gitu. Apa kemudian solusi yang diberikan kitab Anda ketika berbicara mengenai tentang hukum bertata negara? Ada yang bisa saripati dari kitab Anda yang bisa dijadikan sebagai acuan? Tidak ada kan? Al-Quran yang menurut Anda itu tidak sempurna. Tapi ketika berbicara mengenai sesuatu hukum, maka Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa menjadi solusi. Berbicara mengenai apapun terangkum di dalam Al-Quran. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran sebagai kalamullah. Sementara kitab Anda, menurut Anda itu ceritanya runut. Kenapa runut? Saya harus informasikan kepada Anda. Runut karena memang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, bukan berdasarkan atas pewahyuan. Itu yang Anda harus tahu. Oke, saya udah mendengarkan semua. Kamu itu kebanyakan asumsi. Di mana sejarahnya sih Markus, Lukas, Yohanes, Matius itu hidup sejaman dengan Yesus orang Yunani? Saya katakanlah Yesus orang Yunani karena di kampungnya nggak mengenal kata Yesus. Yang kenal kan hanya Yesua Mesia. Ya, jadi mereka 4 itu, ya saya katakan 4 lah. Sebenarnya 2, 4 aja lah. Karena hanya nanya sama warga sekitar. Kata siapa 4 itu hidupnya sejaman sama Yesus? Ngarang kamu asumsi. Nggak ada bukti sejarah. Mereka hanya menanya-nanya, lalu dicatat. Tuh, habis dicatat, sebagiannya dikarang. Lalu kamu mengatakan, saksi, siapa yang mau ini Al-Quran? Ya, anggaplah begitu. Jadi sekarang gini aja. Kalau kamu pengen mengetahui kebenarannya, mau nggak saya kasih tahu cara mengetahui kebenarannya? Kalau mau saya bagi tahu caranya. Kalau Al-Quran itu dituliskan pada waktu Nabi Muhammad ada, ya di lepah kurma, di kulit kambing, dan lain-lain, itu udah jelas penulisannya pada saat Nabi Muhammad ada. Nah, kalau kamu kan Yesus nggak ada, ya pokoknya saya nggak mau membongkar lagi karena Nabi Muhammad nggak mencontohkan seperti itu. Jadi lebih simpelnya begitu, ya. Saksi, kalau kamu pengen mengetahui saksi keberadaan yang ini, mau nggak saya kasih jalan biar kamu
melihat kejadian itu dengan jelas. Kalau kamu mau, ya simpelnya aja begitu. Karena saya tidak mau melampaui batas diskusi. Saya harus mencontohkan Nabi Muhammad ya. Sahabat-sahabat sekalian, ingat suara barusan? Suara barusan ini adalah suara seorang Syiah yang mungkin para sahabat sudah mengenal suaranya karena saya sering berdialog, berdebat dengan dia. Lagi-lagi di satu grup Kristen, dia tampil membela Rasulullah Muhammad SAW. Lagi-lagi dia datang membela Al-Quran. Ya, inilah agama Taqiyah yang sering saya katakan bahwa mereka akan menghalalkan segala cara untuk kemudian tampil sebagai orang yang benar. Beberapa saat yang lalu dia mendebati saya tentang Rasulullah. Sekarang dia membela Rasulullah di hadapan orang-orang yang ada dalam grup. Jadi kalau Anda mengatakan anak nanya, ya benar. Karena yang murid Yesus itu adalah Yohanes. Dia bersama-sama dengan Yesus. Dia adalah salah satu murid yang dikasih oleh Yesus. Kalau Anda mau tahu, baca kitab Injil Yohanes, apakah benar Yohanes itu adalah muridnya Yesus. Nah, terkait dengan Markus, Markus itu adalah salah satu muridnya Paulus, ya. Salah satu muridnya Paulus. Nah, kalau Paulus masih ketemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, apakah Anda akan mengelak bahwa Markus itu ada pada saat Yesus hidup? Sedangkan murid-murid Yesus yang 11 orang itu masih hidup. Ya. Kemudian terkait dengan Lukas. Lukas itu adalah seorang dokter pada masa itu. Anda baca Injil Lukas, mulai Injil Lukas awal itu. Dokter Lukas ini menyelidiki sebelum menuliskan. Dan penyelidikan itu bukan dilakukan setelah bersekian jarak lamanya dari kehidupan Yesus. Tidak. Sebab semua Injil Lukas itu dikumpulkan pada tahun, dituliskan pada awal Masehi. Ya. Kemudian penulis Injil itu, bro, bukan hanya 4 Injil. Ada Petrus yang murid Yesus, ada Yakobus murid Yesus, ada surat-suratnya juga. Ya. Kenapa tidak lebih banyak murid-murid langsung menulis kitab Injil? Karena murid-murid itu bukan latar belakang penulis. Jadi yang bisa mengarang itu adalah pada masa itu adalah yang memang pada masa itu bisa menjadi seorang penulis atau minimal ilmunya bukan ilmu penjala ikan. Contohnya misalnya sekarang, siapa yang menuliskan sejarah Republik Indonesia? Kan bukan para pelakunya, tapi orang yang melihat, orang yang menyaksikan itu. Orang yang di luar itu yang menyaksikan atau mendengar ceritanya. Kalaupun ada pelaku sejarahnya, maka itu biasanya akan menceritakan dan yang lain menuliskan. Ya. Karena kenapa tidak bisa menuliskan? Dia bukan seorang penulis yang cakap menulis. Itu. Kemudian tentang terkait Al-Quran. Saya jujur saja, tidak mungkin saya percaya Al-Quran. Kenapa? Dari awal saja kita diajar berbohong. Aku bersaksi. Kalau Anda tahu apa itu saksi dalam pengadilan, kalau Anda tiba-tiba datang, aku bersaksi Pak, saya saksinya. Kalau Anda tidak melihat, Anda yang kena hukuman, karena Anda berbohong, itu namanya. Nah kalau misalnya saya mau diajak percaya Al-Quran dengan berawal saya bersaksi, itu itu artinya saya disuruh berbohong. Saya tidak mau. Kenapa bukan saya beriman? Kalau memang itu hanya diimani, bukan bersaksi. Kecuali kalau Anda sudah mengartikan bahasa Indonesia itu adalah bersaksi itu bukan yang menyaksikan langsung, bukan pelaku langsung, yang mengalami langsung, ya. Belajar lagi. Markus itu bersama dengan Lukas di Antioquia. Di sana beliau pertama kali disebut Kristen setelah mereka ikut ke ajaran Paulus. Ya.
Sederhana sebenarnya ya, kalau ingin belajar dengan teliti dan menggunakan akal. Siapa sih Paulus ini menurut Yesus? Coba, ini dulu yang perlu Anda pahami. Menurut Yesus yang adalah imam atau guru bagi Bani Israel, siapa Paulus ini di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel? Kok bisa jadi rasul? Itu dulu, Bang. Nah, jadi begini bro. Di Kisah Rasul disebutkan bahwa Markus itu tadinya bersama-sama dengan Petrus. Setelah itu kemudian dia ikut Paulus. Nanti saya berikan dalilnya ada. Ya. Jadi kemudian tentang Paulus, siapakah Paulus? Paulus itu pada masa Yesus dia adalah seorang ahli Taurat. Anak buah dari Nikodemus, sekolah ahli Taurat pada masa itu yang paling terkenal. Jadi Paulus ini bukan orang biasa-biasa. Kalau mungkin selevel sekarang dia adalah profesornya Taurat Yahudi. Itu sebabnya ketika setelah Yesus naik ke surga, murid-murid mulai berkembang, ya, orang Kristen pengikut Yesus semakin banyak. Paulus inilah termasuk salah satu yang menganiaya, karena dia ahli kitab Taurat. Dia tidak menerima kalau Isa itulah Al-Masih, sehingga semua pengikutnya dibunuh. Dan Paulus itu adalah salah satu saksinya atau yang mensahkan pembunuhan itu, penganiayaan itu. Tapi apa yang terjadi? Paulus yang tadinya penganiaya ini berbalik. Karena dalam sebuah perjalanan dia tiba-tiba bertemu dengan Isa Al-Masih dalam roh, dan dia berbicara kepada Paulus di tengah perjalanan. Dan ketika berbicara kepada Paulus, bukan hanya Paulus mendengar, tapi teman-teman seperjalanan Paulus mendengar suara itu tapi tidak melihat, tapi Paulus melihat. Nah, pada saat itulah Paulus berubah dari penganiaya menjadi pengikut Kristus. Ya. Jadi justru ini adalah perbuatan mujizat dari seorang pengkhianat bisa jadi pengikut setia. Ya. Jadi kalau Anda mau belajar tahu tentang itu, baca sepanjang kisahnya para rasul atau para murid Yesus. Baca kisahnya di situ. Ya jangan asal klaim, karena kalau Anda kemudian berbalik untuk mengajari saya, ya seharusnya saya menyuruh Anda baca sebelum saya ajarin. Baca kitab Bible. Kalau Anda mau tahu, jangan hanya asal comot. Saya bandingkan dengan kitab Anda ini, maaf ya. Kitab Anda itu kan awalnya kesahihannya itu diuji dengan siapa? Ada 2 orang kan? Warakah. Ketika Muhammad itu mulai bertemu dengan yang dikatakan Jibril, dia tanya kepada Warakah. Warakah ini seorang ahli kitab, dan Warakah berkata, oh kalau itu mungkin pengalaman kamu itu adalah pengalaman bertemu dengan malaikat. Karena pada masa itu kan Muhammad juga ragu tentang itu. Kemudian kesahihannya lagi diuji oleh seorang istri. Karena saat itu Muhammad ragu, siapa yang saya temui ini. Akhirnya diujilah dengan istrinya dengan menyembunyikan dalam dasternya. Nah, hal-hal seperti ini kan masa secara logika, apakah cara Tuhan kerjaannya seperti ini? Ya. Jadi itu sajalah. Seorang yang meragukan, masa kita harus percayai? Apakah benar-benar itu dari Allah atau tidak, masa tanya kepada orang lain? Ya. Jadi silakan pikirkan saja mana yang lebih masuk logika. Anda menceritakan suatu kabar. Ada Petrus di sana, ada Markus di sana, ada Lukas di sana. Dari mana Anda bisa tahu bahwa tulisan-tulisan yang menuliskan tentang Petrus adalah benar Petrus muridnya Yesus? Itu dulu yang perlu Anda pahami, Anda pikirkan. Ketika Anda mengatakan bahwa Petrus itu awalnya, Markus itu awalnya adalah murid Petrus, atau pengikut Petrus, atau sahabat Petrus, Anda tahu dari mana? Dari Kisah Para Rasul kan? Kisah Para Rasul ini tulisan siapa? Tulisan Lukas kan? Lukas ini siapa? Murid Paulus kan? Paulus ini siapa?
Nah, itu endingnya di situ. Paulus ini siapa? Paulus menurut Anda adalah murid Yesus kan? Nah, sekarang coba Anda tunjukkan. Mana ajaran Yesus yang membahas tentang Paulus? Di mana Pauluslah pendiri Kristen itu. Andai saja Kristen itu ajaran Yesus, maka Yesus akan mengajarkan tentang Paulus. Faktanya tidak. Siapa kemudian penyesat yang datang membunuh, menganiaya murid Yesus? Coba. Ini dulu yang perlu Anda cari tahu. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya agar waspada kepada ahli Taurat. Siapa ahli Taurat yang harus diwaspadai? Anda menyebutnya dia adalah ahli Taurat. Ya Paulus. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Lalu kemudian siapa yang menyamar menjadi pengikut Yesus? Paulus kan? Lalu kemudian Anda lari ke Al-Quran, ke Rasul Muhammad SAW. Kapasitas yang Anda punya untuk membahas Islam itu apa? Selain daripada data-data dari orientalis barat, pembenci-pembenci Islam. Tapi kalau Anda punya data, silakan kita bongkar di sini. Saya tunggu. Anda ini mau bilang apa ya? Anda bilang sejarah itu cerita bohong, tapi Anda juga percaya sejarah. Tapi yang benar begini, kenapa ada sejarah? Supaya kita bisa menyelidiki tepat pada saat mana waktu itu. Untuk memastikan kebenarannya, maka kitab suci atau apapun itu harus dilihat dari pada saat mana itu terbit atau diklaim. Nah, kalau Injil jelas, Injil itu lengkap dengan sejarahnya. Pada masa kaisar mana? Misalnya yang Anda bilang siapa yang menyuruh mengumpulkan kitab-kitab itu? Ya, pastinya penguasa pada masa itu. Penguasa Romawi yang pada masa itu berkuasa, kemudian diadakan konsili, maka kitab-kitab kisah-kisah manusia dengan Allah ini dikumpulkan semua. Karena Alkitab kami itu tidak hanya kisahnya satu orang dengan Allah. Seperti Al-Quran kan cuma kisah Muhammad dengan Allah. Kalau Alkitab itu banyak. Mulai dari kisahnya Nabi awal, Nabi Adam, Nabi Musa. Semua ada kisahnya. Tidak hanya satu kisah. Nah, siapa yang punya inisiatif? Apakah Allah menyuruh kumpulkanlah itu? Kisah-kisah itu? Ya enggak lah. Ya, kecuali kitab kalian. Allah hanya menyuruh kisahnya Muhammad. Ya kan? Yang menurut Anda percaya itu ya hanya kisahnya Muhammad dengan Allah yang disuruh tuliskan. Ini kan logika juga. Kok hanya Muhammad? Ya. Kalau Alkitab jelas, kisah-kisah kitab-kitab itu berapa ribu itu dikumpulkan, diseleksi pada masa itu. Mana yang dimasukkan di Alkitab? Nggak ada Allah di situ, yang ada manusia, bro. Yang benar aja, masa Allah tiba-tiba duduk di tengah-tengah manusia, ambil kitab-kitab itu. Nggak ada itu. Wah, manusia ini debu berdosa. Masa bisa tiba-tiba Allah kumpulkan. Nggak ada begitu. Ya. Jadi Alkitab itu yang menyuruh siapa mengumpulkan? Penguasanya pada masa itu, Kaisar Konstantin. Kumpulkan kitab-kitab itu. Kisah-kisah manusia dengan Allah itu. Kumpulkan. Biar jadi satu kitab. Apakah itu salah? Ya mungkin menurut Anda itu salah karena manusia yang nyuruh. Sekarang saya mau tanya, siapa saksinya Allah menyuruh Muhammad bikin kitab suci? Saksinya siapa? Coba sebutkan siapa. Ya, kalau Anda sebutkan saksinya, mungkin saya bisa berubah pemahaman. Tapi kalau Anda tidak sebutkan saksinya, bohong itu kalau hanya satu orang yang mengklaim aku disuruh. Ya. Logika saja, di dunia pengadilan manapun mana ada cukup saksi, minimal 2-3 orang saksi bro baru bisa dipercaya. Itu manusia, apalagi Allah. Masa etikanya Allah dengan manusia berbeda? Ya. Nah, alhamdulillah Anda sudah jujur bahwa informasi yang ada di dalam kitab Anda itu adalah informasi yang dirangkum berdasarkan hasil seleksi. Nah, sekarang yang Anda harus pikirkan adalah apa yang menjadi acuan yang mendasar terhadap yang lolos seleksi itulah yang benar. Dan yang tidak lolos itulah yang tidak benar.
Sementara Anda harus paham, antara jarak penulis kitab Anda kepada Yesus itu bertaut puluhan tahun. Ya, bahkan ada yang mengatakan ratusan tahun. Dan satu inti ajaran yang perlu Anda pahami, tidak adanya ajaran Yesus yang membahas tentang Paulus selain daripada antisipasi Yesus kepada murid aslinya agar waspada kepada Paulus. Itu yang perlu Anda pahami. Dan saya bisa buktikan itu. Bahwa Yesus meminta kepada murid-murid aslinya agar waspada kepada Paulus. Lalu kemudian jarak antara Yesus kepada Nabi Musa, yang kemudian di tangan Anda disebut dengan perjanjian lama. Entah apa dasarnya agama Anda mengatakan kitabnya Bani Israel perjanjian lama. Sementara perjanjian lama yang Anda maksud justru adalah perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel. Baca Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 33. Itu kalau Anda mau belajar. Jarak Musa kepada Yesus itu kurang lebih 1700 tahun. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa mengatakan itu diseleksi tulisan mana yang benar, mana yang salah, kemudian ditapis, lalu dijadikan sebuah kitab. Tapi saya bersyukur Anda sudah mengakui kitab Anda itu adalah kitab yang berasal dari hasil seleksi. Mantap. Iya, jadi oke, saya senang dengan Anda yang kritis. Tapi Anda baca surat Petrus, pertama Petrus. Apa yang dikatakan Petrus? Salam dari aku dan juga dari anakku yang terkasih Markus. Ya, jadi jelas peneguhannya ada dua, bro. Di Kisah Rasul ada, di suratnya Petrus pun ada mengatakan bahwa Markus itu adalah muridnya Petrus. Ya, itu. Kemudian tentang ini kan teman-teman muslim selalu menyudutkan Paulus. Kami itu, bro, tidak percaya hanya pada teologianya Paulus. Teologi Paulus itu didasarkan atas pemahamannya tentang Taurat dan tentang Injil. Taurat inilah nubuatan, Injil itu adalah penggenapan. Jadi kalau Paulus benar-benar memahami tentang dua hal ini, ya memang dia ahlinya, sehingga tidak diragukan. Penulis Injil itu 27 atau 30%-nya adalah Paulus. Tapi apakah Paulus hanya mempercayai tulisannya, apakah Kristen mempercayai tulisannya Paulus? Oh tidak. Itu dikonfirmasi dengan tulisannya Yakobus, konfirmasi dengan tulisannya Petrus, konfirmasi dengan tulisannya Yohanes, konfirmasi dengan tulisannya Yudas, konfirmasi dengan tulisannya ya orang-orang yang di luar ring satu. Di luar ring satu itu adalah Lukas, yang menyaksikan dari luar, seorang ahli dokter pada masa itu. Ya, jadi itu yang saya mau bilang sama Anda. Jadi kalau selama ini kalian berpikir bahwa doktrin atau dogma Kristen itu lebih identik dengan Paulus, saya pikir keliru. Karena Alkitab itu jelas tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya teologianya Paulus. Kalaupun teologianya Paulus kelihatannya kenapa teologianya itu seperti sebuah kesimpulan, karena memang dia menguasai Taurat dan menguasai Injil. Ya, tapi tidak hanya itu. Para nabi, tulisan Musa, tulisan nabi-nabi di Alkitab itu ada nabi besar, ada nabi kecil, itu juga selalu semua kita jadikan sebuah rujukan. Jadi bukan hanya teologianya Paulus yang katanya bahwa Paulus itu bukan muridnya Yesus langsung, ya memang bukan langsung murid Yesus. Tapi yang saya bilang pengalamannya itulah yang membuat dia jadi murid yang setia. Dari penganiaya menjadi pengikut yang setia. Ya. Nah, justru inilah yang sedang kita bahas sekarang. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa tulisan-tulisan di dalam kitab Anda itu adalah betul berkesesuaian dengan fakta sejarah yang ada. Coba Anda teliti kitab yang Anda kemudian sebutkan sebagai tulisan Petrus. Kitab ini jelas isinya penuh dengan ide-ide dan gaya-gaya penulisan Paulus. Terus kemudian Paulus itu lebih dulu melakukan penginjilan di daerah-daerah kemana surat itu ditujukan. Artinya, dengan mengirimkan surat-suratnya tersebut, Petrus telah melanggar pagar wilayah garapan gereja Paulus. Karena arah daripada tujuan surat-surat Petrus itu adalah wilayah-wilayah di mana Paulus sudah duduk di sana.
Kemudian yang perlu Anda paham, dalam surat Petrus itu tidak ditemui catatan pribadi tentang kehidupan Yesus seperti yang diharapkan orang-orang jika memang benar-benar itu identik dengan pengajaran Yesus. Apa identik dengan pengajaran Petrus? Karena Petrus itu adalah murid terdekatnya Yesus. Tapi kenapa isinya hanya berkaitan dengan ajaran yang berkesudahan dengan ajaran Paulus? Jadi ini nyata, ini permainan penyesat. Di mana sebenarnya yang kamu katakan tulisan Petrus itu adalah tulisan Paulus. 1 Petrus tidak menunjukkan sedikit pun bukti-bukti kedekatannya dengan Yesus. Itu yang perlu kamu paham. Tentang kehidupan Yesus, ajaran Yesus, tentang kematian Yesus. Tapi isinya apa? Hanya menuliskan referensi secara umum perihal penderitaan Yesus. Jadi mustahil membayangkan Petrus yang sama sekali tidak terlihat berusaha memperkuat otoritas sendiri dengan merujuk pada hubungan pribadinya dengan Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi gaya sastra Yunani yang tertuang di dalam kitab Petrus itu mencerminkan bahwa itu bukan tulisan Petrus. Pahami itu? Tidak, Anda sudah salah besar itu. Para penulis Injil adalah orang yang hidup pada masa Yesus ada di dunia ini. Ya, penulisnya misalnya, katakanlah kalau kalian tidak terima muridnya Markus dan Matius, Yohanes itu adalah murid langsung Yesus, Petrus itu adalah murid langsung Yesus, Yakobus itu adalah murid Yesus. Ya, kenapa Paulus lebih banyak menuliskan? Karena memang dia lebih paham tentang kitab suci dibanding dengan murid-murid. Dan jaraknya Yesus dengan Paulus juga tidak lama. Buktinya bahwa Paulus bertemu dengan murid-murid, Paulus bertemu dengan Yohanes, Yakobus. Ketika awal mula Paulus bertobat, dia ke Yerusalem ketemu dengan Petrus, ketemu dengan Yohanes. Yohanes itu masih hidup bersama dengan Yesus. Jadi kalau Anda bilang jaraknya lama, Anda ngawur. Kitab Bible itu disatukan, Alkitab itu dikanonisasikan pada tahun 312, artinya 312 Masehi baru dikumpulkan. Tapi itu tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang bahkan ada yang kitab para nabi, artinya ribuan tahun sebelumnya baru dikumpulkan. Referensinya apa? Referensinya kanonisasi pada saat itu adalah apa kitab yang sempat disebutkan Yesus. Kitab apa? Kitab nabi, kitab sejarah Nabi, kitab Taurat. Apa yang pernah disebutkan Yesus selama hidup, itulah yang dimasukkan dalam kanonisasi. Jadi kalau ada kitab-kitab yang tidak pernah disinggung oleh Yesus selama hidupnya, itu tidak dimasukkan dalam kanonisasi. Itu dasarnya. Jadi tidak semata-mata ada kitab ini langsung direferensikan masuk dalam Alkitab, tidak. Referensinya satu-satunya referensi, salah satunya adalah itu disebutkan dan disinggung oleh Yesus pada masa dia hidup. Kitab apa itu? Itu yang dimasukkan dalam kanonisasi. Jadi kalau Anda bilang berbeda zaman, ya memang benar. Bahkan ada 2000 tahun sebelum Yesus lahir itu kitab itu ada. Seperti kitab Taurat, kitab nabi-nabi itu sudah ada ratusan ribuan tahun sebelum Yesus. Itu pun dikumpulkan. Ya. Siapapun yang belajar tentang Kristolog itu tahu siapa murid Yesus. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah kitab Anda yang menuliskan kemudian nama-nama yang sama dengan murid Yesus. Tapi isinya itu tidak mencerminkan bahwa mereka itu adalah murid Yesus. Mereka melakukan penulisan itu berdasar terhadap penyelidikan. Lalu kemudian Paulus, di awal Anda tidak bisa menjawab saya. Apa ajaran Yesus terhadap Paulus yang mendirikan ajaran Kristen ini? Anda tidak mampu menunjukkan itu. Kenapa? Karena memang ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu tidak berkesesuaian. Yesus adalah orang yang hidup di bawah aturan hukum Taurat. Paulus adalah orang yang mendirikan Kristen yang menyebabkan orang-orang itu meninggalkan hukum Taurat. Jadi beda antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Anda dengan bangga mengatakan, murid Yesus itu adalah Yohanes. Emang, saya juga tahu. Tapi penulis kitab Yohanes itu bukan murid Yesus. Dan bisa saya buktikan itu secara ilmiah.
Kalau Anda mengatakan mereka sesaman dan seterusnya, menurut Anda yang hidup zaman sekarang, apa pembuktian akuratnya? Pembuktian akuratnya ada? Tidak. Yang Anda jadikan acuan cuma kitab Anda kan? Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk mencari sebuah kebenaran. Kebenaran yang hakiki harus berdasar absolut data histori. Tidak bisa hanya karena berdasar iman. Pahami itu. Biar seimbanglah, saya mau tanya Anda, benarkah kesahihan Muhammad itu diteguhkan oleh Waraka dan istrinya? Yang kedua, siapa saksinya yang mendengar selain Muhammad bahwa Muhammad menyuruh menulis Al-Quran? Siapa saksinya selain Muhammad? Itu saja. Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan sebagai seorang nabi, Rasulullah tidak pernah lebih awal ya sebagai ahli Al-Quran, sebagai ahli kitab, tapi dia adalah orang yang ummi. Siapa yang kemudian menerangkan bahwa dia itulah nabi yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu? Seorang pendeta. Pendeta yang memahami bahasa Ibrani, mengerti bahasa Aramaik. Coba, justru ini yang harus Anda sadari gitu loh. Bahwa yang menyatakan Rasul Muhammad SAW adalah seorang penolong atau seorang penghibur yang sudah dinubuatkan adalah dia yang ahli kitab. Lalu kemudian mengenai saksi. Satu hal yang ingin saya kasih sama Anda sebagai hadiah. Al-Quranul Karim itu bukanlah kitab yang dituliskan berdasarkan kesaksian. Al-Quranul Karim itu dituliskan berdasarkan pewahyuan. Kitab Anda memang kesaksian. Tapi hanya sekedar dituliskan sebagai saksi. Contoh Lukas. Menerima dari saksi-saksi. Saksinya siapa? Ente. Tidak ada yang tahu. Paulus mendapatkan suara dari langit. Akulah Yesus yang kau niaya. Kata siapa? Kata Lukas. Siapa Lukas? Muridnya sendiri. Sementara Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran berdasarkan pewahyuan. Makanya Anda tadi lebih awal mengatakan Al-Quran itu dituliskan tidak runut, tidak seperti di dalam kitab Anda, seperti cerita, seperti film. Ada awalnya, ada endingnya, ada penutup. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran diwahyukan berdasarkan dengan kondisi kebutuhan umat pada masanya. Itu yang perlu Anda catat. Ya, mengenai saksi Al-Quran tidak butuh kesaksian. Bahwa ayat 1 dalam surah Al-Baqarah itu benar karena ada saksi. Oh, tidak seperti itu. Yang menjadi penilaian dan unsur utama di dalam menetapkan Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah, isinya yang berkesesuaian dengan akal sehat manusia. Isinya yang berkesesuaian dengan kemaslahatan umat manusia. Isinya yang sudah dibuktikan kebenarannya pada hari ini. Tidak ada yang kemudian bisa diragukan oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat di dalam mengkajinya. Bandingkan dengan kitab Anda. Semuanya hancur. Kalau rujukan untuk dijadikan sebagai sebuah sandaran kebenaran adalah akal, sejarah, kebenaran mutlak, dan juga apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Coba Anda renungkan itu. Jadi begini bro, itu sebabnya Alkitab itu, Injil itu ditulis melewati sejarah dan ada di dalam kisah sejarah juga. Artinya sejarah itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Misalnya, bagaimana kita bisa mempercayai kitab ini? Ya supaya Anda tahu bahwa ini ada museumnya. Di Inggris, di Italia itu ada museumnya, kitab-kitab yang aslinya itu seperti apa. Yang kedua adalah, logikanya begini, seandainya kisah itu tidak benar, maka seharusnya yang mengklaim ketidakbenaran itu adalah Raja Romawi, Kerajaan Romawi. Ya, atau katakanlah Kerajaan Yahudi, Kerajaan Yunani. Dan orang-orang Yahudi. Harusnya mereka yang mengklaim karena mereka ada dalam sejarah itu. Tapi buktinya hari ini tidak ada itu klaim dari sana bahwa ini tidak benar. Bahkan mungkin kalau misalnya benar itu kisah-kisah itu tidak benar, ya orang-orang Romawi mana ada mau, orang-orang Romawi Eropa mana mau percaya kepada Injil kalau mereka tahu benar-benar ini dusta.
Ya, itu sebabnya Bible itu kenapa lengkap. Misalnya kisah tentang Al-Masih disebutkan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Dengan menghubungkan Kaisar Agustus dengan kisahnya Al-Masih, itu tidak akan ada kebohongan. Artinya apa? Ya orang selidiki saja kisahnya Al-Masih pada masa Kaisar Agustus, ada enggak? Kalau memang tidak ada, ya orang Eropa tidak akan percaya itu, karena mereka lah yang tahu sejarah mereka. Ya, tapi justru mereka lah yang lebih dulu Kristen kan? Ya. Jadi yang jelas kisah Allah dengan manusia itu mestinya ada dalam sejarah, sebab manusia ini kan hidup dalam sejarah. Dan untuk membuktikan keasilannya atau tidak itu adalah ya harus diselidiki di sejarah itu pada masa itu. Nah, Alkitab itu tidak mungkin mengelak kalau memang itu palsu, karena sejarahnya jelas siapa, rajanya siapa. Dan replika Injil itu ada kalau di Indonesia Anda boleh ke Malang, itu di tempatnya Pak Bambang Nursena ada replikanya. Kalau aslinya tersimpan di museum di Inggris, di Itali. Ya. Jadi kami tidak percaya itu kalau hanya klaim kitab suci tapi tidak terbukti, tidak berjalan seiring dengan sejarah. Itu baru bisa bohong kalau tidak berjalan seiring dengan sejarah. Karena dia kalau berjalan seiring dengan sejarah artinya bisa diselidiki kebenarannya. Itu. Bagaimana mungkin mau diklaim oleh orang-orang Yahudi? Ya, kayak seperti saya misalnya. Bagaimana saya mau mengklaim buku Boboho atau buku Donald Bebe? Ngapain? Karena saya tidak perlu klaim, karena itu adalah dongeng. Itu adalah cerita hoaks. Bahkan tidak dipandang sebagai sebuah cerita oleh orang Yahudi. Saya katakan kepada Anda, kitab Anda bagi orang Yahudi duduk sebagai hadis dalam Al-Quran saja tidak, apalagi sebagai kitab suci. Jadi untuk apa diklaim? Nah, lalu kemudian Romawi Yunani, kenapa tidak diklaim? Lah, memang tidak diklaim karena itu diperuntukkan untuk mereka. Sadar enggak Anda? Bahwa surat-surat Paulus itu tidak ada satupun surat yang dituliskan diperuntukkan kepada komplotan atau kumpulan orang-orang Yahudi. Surat-surat Paulus itu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi atau Goyim. Justru mereka senang dengan adanya surat-surat Paulus. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani yang dari sejak zaman nenek moyang mereka memiliki konsep ajaran politeisme, itu sangat senang dengan adanya kitabnya orang Kristen. Kenapa? Dulu mereka mengajarkan, menganut ajaran politeisme, banyak menyembah dewa-dewa, tapi tidak ada punya kitab. Tapi setelah ada kitabnya, perjanjian lama, perjanjian baru yang mereka punya, mereka malah senang. Karena tersalurkan apa yang mereka yakini selama ini, bahwa dewa nuzul menjadi manusia. Jadi Anda salah bertanya seperti itu. Harusnya Anda mikirkan kenapa Kristen itu berpusat di Roma. Anda harus tahu itu. Bagaimana Roma pada masa sebelum Yesus ada ke Bani Israel. Apa yang menjadi ajaran tumpuan, ajaran daripada budaya orang-orang Roma. Mereka sudah menganut ajaran Trinitas. Mereka sudah menganut ajaran politeisme. Menyembah banyak dewa-dewa. Begitu datang Kristen, ya mereka langsung rangkulan. Makanya di sana jadi pusatnya. Kalau Kristen itu asalnya dari Yesus, maka hari ini kita akan menemukan keturunan murid-muridnya akan menjadi Kristen. Dan karena keturunannya menjadi Kristen, maka Yerusalem adalah menjadi pusat kekristenan, bukan Romawi. Camkan itu baik-baik. Semua, oke, saya jawab Bro Al-Hidayah. Saya suka Bro Al-Hidayah ini karena berdiskusinya lebih santun ya. Ya, jadi begini Bro. Yesus itu menyampaikan kepada ke-11 murid sebelum naik ke surga. Ya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia mulai dari Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi itu adalah perintah atau kami kenal dengan amanat agung, ya. Jadi para murid-murid ini dipesankan oleh Yesus, kalian adalah saksinya. Gitu.
Ya kalau Anda tanya apakah disuruh nulis atau tidak, ya saya pikir disuruh atau tidak, kalau kita sudah diberikan mandat seperti itu, ya kesimpulannya saya pikir kita udah tahu. Mandatnya apa? Beritakan Injil. Ya masa tidak ditulis? Ya pasti ditulis lah. Kecuali kalau dihafal di luar sudah istilah orang katanya di luar otak. Ya. Saya pikir tidak. Ini kan perlu bukti, perlu sejarah. Jadi mereka menulis kisah itu, mereka menulis kisah itu, dan murid-murid itu menulis kisah-kisahnya, kemudian disatukan dalam sebuah Alkitab yang dikanonkan. Dan itu pun tidak hanya kisah murid-murid atau kisah para rasul dengan Yesus, tapi semua, mulai dari kisahnya Adam, kisahnya Musa, kisahnya Nabi Nuh, kisahnya ya semua nabi-nabi akhir, nabi-nabi awal, nabi-nabi kecil, semua ditulis kisahnya, disimpulkan, disatukan. Nah, sehingga kalau mau belajar Bible itu ya paling bagus, karena semua kisah-kisah tentang nabi-nabi mulai dari Adam sampai setelah Adam dan selanjutnya itu ada semua di Alkitab itu. Tambah dengan Injil atau penggenapan dari nubuat para nabi sebelumnya. Karena Injil itu adalah penggenapan dari nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Itulah kisah Al-Masih dengan murid-muridnya, menggenapi apa yang dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama atau Old Testament. Ya. Jadi yang berinisiatif itu adalah penguasa pada masa itu, dan ya justru kami bersyukur kalau tidak ada menyimpulkan, menyatukan dalam sebuah kanonisasi, ya kami cari Injil ini, kitab ini, oh enggak. Cuma satu Alkitab aja, sebabnya disebut Alkitab. Tersimpulkanlah di situ semua kisah manusia dengan Allahnya. Itu menjadi pengalaman, menjadi sebuah tindakan iman bagi kami yang percaya hari ini. Oke, saya pikir begitu ya. Di dalam kitab Anda Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Lalu kemudian di dalam Matius 19, nomor 24, Yesus tekankan kepada Bani Israel kalau dirinya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan dia berdoa hanya kepada Bani Israel, hanya untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Ketika Anda menemukan hari ini ada tulisan yang diperuntukkan kepada non-Yahudi mengatasnamakan Yesus, maka itulah yang dinubuatkan oleh Yesus. Pengajar-pengajar palsu yang membawa-bawa nama Yesus, menjajakan nama Yesus kemana-mana. Murid-murid Yesus sudah diantisipasi lebih awal oleh Yesus. Waspadalah. Nah, kemudian ketika Anda menggunakan Matius 28, nomor 18, nomor 19, nomor 20, oleh pakar Bible sendiri mengatakan itu tidak ditemukan di Kodex Sinaiticus dan juga Vaticanus. Artinya bahwa Anda mencoba untuk menegakkan benang basa. Ketika Yesus katakan, menurut Anda Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Itu tidak pernah Yesus tuangkan di dalam pengajarannya terlebih dahulu. Yang ada adalah pelarangan terhadap muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan kamu lihat sendiri kan, bagaimana Yesus menyebut wanita Samaria dengan sebutan anjing, karena dia tidak layak untuk mendapatkan pengajaran dari Yesus. Harusnya Anda tahu itu. Matius 28, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Kalau Anda dengan konsen dan menggunakan akal, konsen terhadap nomor 20 di Matius 28 itu, Anda akan malu. Kenapa malu? Karena di dalam ayat itu dikatakan, engkau akan mengajarkan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Adakah perintah Yesus untuk disembah? Mana? Tunjukkan. Itulah bukti akurat bahwa dalil yang kau bawa itu adalah dalil sisipan yang diterangkan oleh para pakar Bible dari pihak kalian sendiri, bahwa dalil itu adalah dalil sisipan alias palsu. Maksud saya begini, kenapa orang Yahudi, orang Romawi
orang Yunani yang harus klaim, karena mereka yang diceritakan dalam sejarah Injil, bro. Tapi yang menjadi masalah sekarang kan justru orang Muslim yang klaim, padahal Muslim ada setelah 200 tahun setelah itu. Kok mereka klaim-klaim palsu, tidak benar? Ya, mengenai Anda bobohok, ya buat apa Anda klaim bobohok? Memang itu sudah cerita. Yang jelas begini, kalau Anda berpikir bahwa Alkitab itu adalah cerita atau puisi, wah, saya mau katakan sayang sekali, ya, pemahaman atau klaim Anda ini tidak berdasar. Bangsa sebesar bangsa Romawi, bangsa sebesar bangsa Eropa, dibanding dengan pengetahuan Anda, saya pikir terlalu jauh lah. Orang Eropa yang ilmunya lebih tinggi mungkin berapa kali lipat dari Anda, orang Amerika lebih tinggi ilmunya daripada Anda, bahkan menyelidiki, tidak hanya mengklaim tapi langsung menyelidiki, dan mereka membuktikan bahwa Injil itu benar-benar fakta, ya dan amin. Ya, tapi wajar lah kalau Anda mengklaimnya puisi dan karena emang saya mungkin diinspirasi dengan kitab Anda ini. Karena terus terang kalau saya baca, saya punya Al-Quran, Quran di rumah, Bible di rumah. Begitu saya buka Al-Quran terus terang saya bingung. Udah ada kesesuaian. Tidak ada, ya kalau Christian Friends bilang bahwa buku telepon lebih sistematis daripada Al-Quran, ya benar, saya benarkan itu. Tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Beda dengan Alkitab. Ya, itu. Jangan bawa orang Eropa, bawa aja orang Yahudi, mereka ahli kitab. Adakah di antara mereka sekarang ya, yang mendirikan sebuah sekte mengatasnamakan Judaism, lantas kemudian menyembah Yesus? Ada? Tidak ada kan? Yang ada dari Roma, yang ada dari Eropa. Kan Yesus sudah menubuatkan itu. Banyak orang yang akan datang membawa nama Dia. Coba, mendudukkan Yesus pada bukan tempatnya. Itulah yang Yesus maksud. Coba Anda lihat, teliti lagi kitab Anda. Bagaimana Yesus mengusir orang-orang yang menyuruh Dia Tuhan. Bermujizat, mengusir setan, bernubuat. Siapa mereka ini? Kristen. Kenapa diusir? Karena Kristen ini tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu kata Yesus. Nah sekarang Anda menjadi Kristen itu atas kehendak siapa? Anda menyembah Yesus anak Maria itu atas kehendak siapa? Itulah makanya saya katakan, Yesus kepada murid aslinya Bani Israel menekankan akan datang penyamar-penyamar yang membawa-bawa nama Yesus. Kami umat Islam tidak pernah membawa-bawa nama Yesus. Apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran tentang beliau, Ani abudullah rabbi wa rabbakum, ya Bani Israel inni rasulullah ilaikum, itu adalah berkesesuaian dengan nubuatan beliau, bahwa Roh Kudus ketika datang akan mengajarkan dan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ingatkan kepadamu. Alhamdulillah Al-Quran menerangkan itu kembali. Yesus menerangkan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Quran menerangkan kembali Nabi Isa alaihissalam ketika ditanyai, ya Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia, Bani Israel, Kristen, Roma, dan seterusnya, bahwa sembahlah aku dan juga ibuku selain Allah. Yesus mengatakan, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Aku tidak berhak mengatakan apa yang aku katakan. Aku tidak berhak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka agar menyembah engkau, agar menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya Maria, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Valid kan? Bahwa Roh Kudus yang dinubuatkan itu jatuhnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia kembali mengajarkan ajaran yang pernah Yesus ajarkan. Bagaimana dengan Paulus? Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari kuk penghambaan. Kita dimerdekakan dari aturan-aturan hukum Taurat. Ini pernah Yesus ajarkan? Tidak pernah kan? Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah roh yang tidak kudus alias iblis. Kalau yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kembali ucapan Yesus. Dia diutusannya kepada Bani Israel. Ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Kalau yang datang kepada Paulus dan kru,
Malah diajarkan menyembah Yesus. Barang siapa yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan diimani oleh hatinya sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus? Ada yang mengajarkan Paulus seperti itu. Dan sekarang apesnya, di zaman modernisasi saat sekarang, digital di mana-mana, Anda masih maunya menyembah manusia, di mana Yesus justru mengajarkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Anda sadar itu. Ya, kalau misalnya ada hubungannya dengan yang lain, coba Anda sebutkan. Kalau benar Quran itu adalah kitab akhir, apa kitab awalnya? Apa hubungannya dengan kitab awal? Kok tiba-tiba akhir? Kitab awalnya, tengahnya mana? Nabi akhirnya Muhammad, Nabi sebelumnya siapa? Apakah Nabi sebelumnya pernah menubuatkan kepada Nabi akhir? Kan mesti seperti itu baru bisa dipercaya. Kalau tiba-tiba klaim ada akhir, tidak ada awal, tidak ada tengahnya, mana bisa kita percaya, bro? Ikan itu disebutkan satu ekor, kalau kepala, tengah, ekor ada. Kalau hanya kepalanya, ya itu ikan bekas dimakan tikus itu. Jadi harus lengkap, awal, tengah, akhir. Coba jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa atainahu Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Jadi ketika Anda mengatakan mana awal, mana tengah, mana akhir, itu sudah sangat jelas seperti yang saya terangkan di awal tadi ya. Tapi mungkin Anda tidak mendengarkan. Di ayat ini diterangkan, kami telah teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan kami menurunkan kepadanya hikmah Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Lalu membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak independen dalam arti kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia. Tidak. Kita umat Islam itu memahami itu. Kami umat Islam paham benar tentang itu. Ketika Allah mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Tadi di awal saya sudah terangkan ini, bahwa Allah itu memang maha suci, tiada Tuhan selain Dia. Berarti sebelum Al-Quran, Allah telah mewahyukan beberapa kitab kepada kaum terdahulu. Nah, Al-Quran itu datang sebagai pelengkap. Dia yang merangkum semua pengajaran yang pernah diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu makanya dikatakan Al-Quran itu adalah rangkuman dari segala ajaran para nabi terdahulu. Ya, pelajari itu dengan baik, pahami itu dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan mana awalnya, mana akhirnya, itu tidak seperti kitab Anda. Kitab Anda itu memang buku biografi, cerita. Kalau boleh saya katakan, ya itu adalah surah kabar dari wartawan yang meliput semua pemberitaan, kemudian dituliskan, disusun untuk disajikan kepada kalian. Tapi itu bukan firman Tuhan. Itu bukan kalamullah. Kesaksian-kesaksian orang tentang apa yang terjadi terhadap Nabi Isa, terhadap murid-muridnya, orang-orang yang ada pada zaman itu, ya betul. Memang itu cerita-cerita itu yang dibahas di situ. Tetapi bukan apa yang terlontar di lisan para nabi, kemudian dituliskan oleh para sahabatnya, kemudian dijadikan sebuah kitab. Tidak sama seperti Al-Quranul Karim. Pahami? Ya, sekali lagi saya pahami keterbatasan Anda untuk memahami Bible. Bible itu harus dibaca secara komprehensif. Artinya bahwa ada konteks awal, konteks akhir, dan makna konteks. Kalau Anda hanya mencomot-comot satu ayat, seperti misalnya Anda mengatakan, oh Yesus hanya menyuruh murid-murid untuk menyampaikan kepada bangsa Yahudi. Anda mengklaim juga bahwa ada seorang Kanaan, orang Fenisia, bukan orang Yahudi, Anda dianggap anjing. Dan Yesus seakan-akan mengatakan bahwa dia hanya datang untuk orang Yahudi. Tapi kalau Anda melihat konteksnya secara keseluruhan, ya, kalau Anda melihat konteksnya secara keseluruhan, termasuk juga Anda mengklaim bahwa tidak ada perintah Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tapi saya tidak tahu
pendapat ahli mana yang tiba-tiba Anda klaim tidak setuju dengan Matius pasal 28? Jelas bahwa itu adalah kata Yesus, bukan kata murid-murid. Perintah untuk memberitakan Injil itu adalah kata Yesus, bukan ditambah-tambah. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu ditambahin, itu tidak ada di aslinya, ya wajar, karena memang Anda itu dan kelompoknya mengatakan Bible palsu. Ya wajarlah, orang yang sering mengklaim palsu kan dibuat-buat. Tapi saya mau katakan faktanya begini. Kebenarannya adalah kenapa Yesus sering menyinggung tentang keyahudian dan membedakan tentang bangsa lain. Karena bangsa Yahudi itu kan sebetulnya bangsa pilihan tadinya. Tapi mereka gagal menjadi pilihan. Sehingga dikatakan bahwa barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya barang siapa, semua bangsa siapa saja. Tentang peristiwa perempuan Fenisia, perempuan Kanaan yang bukan orang Yahudi. Kalau Anda lihat konteksnya, justru setelah itu perempuan Fenisia ini dipuji imannya oleh Yesus. Tidak ada orang yang punya iman sebesar ini. Artinya apa? Yesus justru mengapresiasi iman seorang yang bukan Yahudi kepada Yesus. Bukan lalu memarahinya. Kata anjing itu adalah hanya untuk menguji imannya. Bahwa kamu itu memang bagi orang Yahudi tidak layak dianggap anjing. Tapi dia bukan Yahudi, tapi percaya, imannya diapresiasi luar biasa. Bahkan dikatakan tidak ada iman seperti ini, bahkan sekalipun di antara orang Israel. Artinya apa kalau Yesus melarang diajarkan kepada bangsa lain? Perempuan Kanaan ini bukan diapresiasi, harusnya langsung dihukum, suruh lemparin batu pada masa itu. Kok kamu percaya? Kamu kan bukan orang Yahudi. Kamu percaya kepada saya? Suruh lemparin batu, tapi tidak kan? Ya. Yang kedua, murid-murid itu kan ada step by step. Saksikan dulu di Yerusalem. Artinya di lingkungan terkecil. Ke Yudea, lingkungan yang lebih besar lagi. Samaria, itu berbicara tentang bangsa lain. Sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi dengan dasar apapun Anda sebetulnya tidak punya dasar untuk mengatakan bahwa ini hanya untuk orang Israel. Semakin Anda mengatakan bahwa ini khusus untuk bangsa Israel, semakin terbukti bahwa itu bukan hanya bangsa Israel. Ya. Jadi ini yang saya mau katakan, dari klaim Muslim selama ini bahwa hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Yahudi, Isa Al-Masih datang, baca baik-baik Bible. Baca, pahami baik-baik isinya itu. Kitabnya itu harus dipahami keseluruhan. Ceritanya itu dipahami keseluruhan. Endingnya apa? Kesimpulannya apa? Ya, jadi saya pikir itu, bro. Ya, jadi bukan itu sebagai alasan untuk kemudian menepis apa yang saya sampaikan. Kitab Anda itu yang harus dijadikan sebagai objek penelitian secara menyeluruh. Bukan isinya, tapi prosesnya. Kitab Lukas dituliskan oleh Lukas, orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Yesus. Kalau Al-Quran dihafalkan oleh Said, itu adalah orang yang dekat dengan Rasul Muhammad SAW. Sahabat-sahabatnya itulah yang menghafalkan Quran. Dan ingat, Al-Quran itu penyampaiannya budaya lisan, bukan tulisan. Nah, Lukas saja itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bagaimana dengan Paulus? Yang punya kedudukan penting di dalam agama Kristen. 90% ajaran Paulus mendominasi kitab Anda. Konsepnya mendominasi kitab Anda. Dan itu yang Anda jabarkan di dalam beriman hari ini. Jadi Anda tidak bisa kemudian baca secara komprehensif, baca secara histori dan seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Anda harus menerangkan dulu duduk perkara yang sebenarnya dipermasalahkan di sini. Kapan Yesus bertemu Lukas? Kapan Yesus bertemu Paulus? Oh, pernah. Kata siapa? Paulus.
Yang diminta adalah pengakuan Yesus. Kenapa? Karena Yesus memiliki ajaran yang sangat-sangat penuh dengan pernyataan yang nyata bahwa kelak di tengah-tengah muridnya akan muncul penyesat. Waspadalah, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 nomor 4. Banyak pengajar palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 11. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Itu Yesus telah menekankan berulang kepada muridnya. Matius 24 nomor 25. Ini yang perlu kamu pahami. Bagaimana kemudian muncul sosok penyesat di tengah-tengah murid Bani Israel, murid Yesus. Lalu kemudian, yang perlu kamu paham di sini adalah ajaran penyesat itu mengatasnamakan Yesus. Siapa sekarang ini yang mengatasnamakan Yesus ajarannya? Islam diajarkan mengatasnamakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristen mengatasnamakan Yesus. Berarti indikasi penyesat-penyesat itu ada di kubu Anda. Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Murid Yesus. Dengan menyamar sebagai domba. Menyamar sebagai domba artinya adalah non-Yahudi menyamar sebagai Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus diterangkan dalam Matius 7 nomor 15. Nah, kemudian kenapa harus serigala? Kenapa harus serigala? Karena di dalam nubuatannya Kejadian 49 nomor 27, Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin, kemudian dia menerawang tentang Benyamin dan keturunannya kelak seperti apa. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan makanan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagikan rampasannya. Siapa yang mengatakan ini? Yakub. Ketika dia memanggil anaknya, dia terangkan kepada anak-anaknya bahwa Benyamin nanti kelak akan berlaku seperti serigala. Coba kita terawang. Roma 11 nomor 1. Aku Paulus adalah orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Yakub mengatakan Benyamin kelak menjadi serigala yang menerkam. Paulus kemudian mengaku dari keturunan Benyamin. 2 Korintus 12 nomor 16. Dia terangkan, kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Serigalanya sudah jelas. Dan hari ini, ketika saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Anda tidak mampu untuk menjawab itu.